Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Asian Games Hangzhou Cina kawan. Untuk cabang olahraga catur tentu saja karena channel ini adalah channel catur. Dan kita tetap mengawal memberikan support bagi pecatur-pecatur putri kita yang masih berlaga di cabang olahraga catur nomor standar bergu. Sudah memainkan babak keempat, tim putri kita bertemu dengan tim Filipina kawan. Dan mereka bermain imbang. Satu game kemenangan diperoleh oleh Medina Auliawarda, satu kekalahan yang diderita oleh Citra Dewi kawan, dan dua partai berakhir match dari partainya Iren Karisma Sukandar dan juga partainya Chelsea Monica Site. Kita akan ulas dua game langsung seperti biasa, permainan Iren Karisma Sukandar dan juga Medina Auliawarda. Terlebih dahulu permainan Medina Auliawarda kawan, bertemu dengan Women International Master dengan perbedaan elo standar sekitar 200 poin. Di sini Medina pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion E4. Dibahas dengan pion G6 bermain dengan modern atau fierce defense. Pion D4, gajah G7 ada kuda C3, pion C6 untuk dukungan pion pusat D5-nya atau pion B5-nya diikuti pion A nanti kawan langsung dihentikan dengan pion A4. Pion D5, pion E5 menutup permainan di peta pusat kawan. Gajah F5 di sini kuda F3 atau pion H3 terlebih dahulu kawan untuk cegah pergerakan gajah untuk pressure kuda yang berkembang ke peta F3 ini atau gajah E2 terlebih dahulu langsung kuda F3. Nah, di sini kawan gajah ke G4 langsung bisa menekan kuda di sini. Kalaupun ada gangguan pion H3 langsung saja tukarkan dengan kuda yang ada di peta F3. Coba lihat peta-peta terang ini juga kurang ideal bagi gajah ini. Nah, di sini terbilang gajah terang hitam di permainan modern seperti terlihat kurang bagus. Kalau ada kesempatan bertukar, apa salahnya langsung bertukar kawan. Salah satu juga saran dari beberapa Grandmaster, kalau ada perwira yang jelek posisinya, ada kesempatan bertukar, langsung tukarkan saja. Jangan lama-lama. Memilih dengan pion F6. Memberikan kesempatan Medina serang gajah dengan kuda H4 dan gajah. Kalau stopwatch menyarankan ditarik mundur sementara ke peta E6 kawan, nanti reposisi ke peta F7, kuda siap berkembang setelah pion ini didorong, berkembang ke peta E7, rokade bisa dilakukan, tapi memilih buka lajur F. Pion F pukul pion E5, kuda sikat gajah sehingga terbuka diagonal terang, menteri bisa keluar menyerang kawan. Tapi Medina melanjutkan pion D pukul pion E5 terlebih dahulu. Dan pion H5 bisa didorong untuk mencegah pergerakan menteri. Jangan terburu-buru juga ambil pion yang di sini memberikan kesempatan menteri keluar kawan. Dan pion ini jatuh kalau raja bergerak ke sini pun temponya skak kawan. Ya mungkin ke peta F8. Nanti kalau ada skak blokade dengan gajah. Pion G4 mungkin akan didorong oleh putih di sini. Mungkin kalian tantang pertukaran menteri. Menteri akan menahan diri. Tetap coba pressure gajah. Pion siap didorong. Mungkin pion H6 akan dilanjutkan oleh hitam. Kontrol peta G5 ini. Dan bisa dilanjut dengan pion H4, dorong pion G5. Namun sebelum itu mungkin raja juga akan bergeser untuk menghindari pin. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Pion E6 terlebih dahulu, lanjut hitam untuk perkuat peta F5-nya ini. Membiarkan menteri putih keluar ke peta H5 skak. Raja bergeser ke F8. Sekarang pion F4, perkuat pion E5-nya. Kuda manuver ke E7, di sini ada gajah berkembang ke D3. Kemudian kuda ke D7 melanjutkan pengembangan gajah E3. Opsi mungkin rokade panjang di langkah berikutnya dan siap dorong pion di sini kawan beberapa langkah berikutnya untuk semakin membuka lajur-lajur bagi pergerakan benteng kawan setelah rokade panjang nanti siap geser benteng-benteng di sayap raja. Kuda G6. Rokade pendek ternyata dipilih oleh Medina dan benteng pun juga siap diangkat digeser kawan atau pion dibongkar nanti di lajur G raja bergeser benteng-benteng siap mengisi lajur G. Menteri H4 menantang pertukaran ditolak cerdas Medina di sini menolak pertukaran kawan selagi posisinya bagus jangan tukarkan perwira apalagi menteri. Raja naik ke peta F7 pion G3. Menteri mundur, menteri putih kembali ke H5 lanjut Medina. Benteng HF8 dan raja persiapan seperti rokade kawan di sini. Pion A5. Raja mundur ke G8, kuda A4 kawan. Dilanjut dengan langkah pion B5, en passant, ambil balik oleh pion, ambil balik oleh kuda, jual beli di peta B6 kawan simplifikasi. Selanjutnya menteri coba keluar, serang pion B2 ataupun gajah di peta B6. Gajah mundur ke E3. Menteri ambil pion B2, diserang oleh benteng kawan, karena juga dalam tekanan benteng tadi. Menteri bergeser ke A2, pion G4 lanjut Medina, bongkar lajur G kawan, dan raja siap bergeser mengisi lajur G nanti benteng-benteng ini. Ditolak dengan langkah pion D4, pengorbanan sementara kawan.
tidak diambil, langkah cerdas dari Medina untuk pertahankan pion F4-nya. Kalau diambil, pion F4 jatuh. Kalau diambil oleh benteng, gantinya benteng B1. Cerdas, gajah ditarik mundur saja ke petak D2. Awasi petak-petak gelap juga. Menteri mundur kembali ke A7. Dan pion G pukul pion F5. Pion E pukul pion F5. Diagonal ini terbuka bagi gajah, kawan. Gajah pun juga menekan pada diagonal ini. Gajah pun juga ya digunakan untuk bertahan. Sementara waktu gajah gelap ini, kawan, bisa juga reposisi nanti menyerang petak F8 di sini. Benteng diangkat naik terlebih dahulu oleh Medina. Siap mendukung serangan lajur G, kawan. Kuda ke E7 di sini. Kemudian ada raja bergeser ke H1 untuk dukungan bagi bentengnya, siap digeser ke lajur G, kawan. Tadi langsung bisa bergerak dengan benteng H3, ya pion H6 di sini. Baru di sini raja bergerak, kawan. Berikan jalan bagi benteng, cukup ke petak F2, tidak mojok, dan benteng siap digeser juga. Mungkin raja bergeser ke petak H8, geser saja benteng ke petak G1, tenang pada diagonal ini. Sudah terblokade oleh pionnya sendiri, kawan. Tidak ada serangan yang berarti. Pada petak-petak terang pun juga diawasi oleh gajah terang. Jadi di sini sulit untuk melakukan ancaman-ancaman yang berarti. Kalau kuda ini mencoba melakukan pergerakan menyerang, kawan, tentu semakin berkurang penjagaan di area pertahanan rajanya sendiri. Posisi putih masih bagus. Raja H1 terlebih dahulu. Pion C5 mencoba mendesak gajah ini keluar, kawan. Di sini ada benteng H3, pion H6. Benteng kembali ke G3, kawan. Siap ambil pion yang di sini. Raja bergeser ke H8. Sekarang giliran pion H3. Langkah ini sangat penting, kawan. Terlihat sepele tapi penting. Pentingnya apa? Berikan ruang bagi raja untuk menghindari diagonal ini sebelum benteng ini ditumpuk di lajur G, kawan. Jadi ada ruang nanti bergeser ke petak H2. Berlanjut, Menteri A2, benteng ditumpuk. Menteri D5 skak. Inilah raja bisa naik ke petak H2 sekarang. Menteri mundur ke F7 menantang pertukaran, diterima oleh Medina. Tapi selepas diambil balik oleh benteng, ada gajah C4, hitam menyerah. Kenapa? Karena gajah ini terancam, benteng terancam. Benteng tidak bisa backup gajahnya di baris ke-7, dihalangi oleh kuda, kawan. Kalau mundur, gajah jatuh. Tak perlu saya lanjutkan lagi. Medina menyumbangkan kemenangan saat melawan Filipina ini. Sekarang ganti ke game berikutnya dari permainan Iren Karisma Sukandar menghadapi Women Grandmaster. Di sini Iren pegang hitam dan putih mengawali dengan pion E4. Iren bermain dengan sisilah defense. Kuda F3 ada pion E6 sisilah Prancis, tapi tidak melanjutkan ke permainan terbuka. Membeli variasi Viacento di sini, kawan. Masih di jalur permainan sisilah defense, masih memungkinkan juga dengan pion D4 membuka permainan. Setelah kuda C6, gajah G2, kuda F6, menteri E2. Sekarang sudah tidak masuk ke permainan sisilia, tapi bertransposisi ke bentuk permainan Prancis, kawan, atau French defense dengan variasi Chigorin. Lanjut dengan langkah pion D5, pion pukul, ambil balik oleh kuda, rokade di sini, dan Iren melanjutkan gajah E7-nya, persiapan rokade juga. Benteng D1, kawan, untuk pertarungan di petak pusat ini. Gajah F6 perkuat petak gelap ini. Kemudian ada kuda C3 terlebih dahulu. Iren rokade. Dan kuda ke E4 serang gajah. Ataupun serang pion yang ada di petak C5. Untuk mempertahankan gajah, mempertahankan pion sekaligus, kawan. Di sini tentu ada gajah mundur ke petak E7. Logis juga bagi kita. Tapi Stockfish menyarankan pion E5 didorong. Untuk buka gajah terang ini segera berkembang juga. Iren memilih dengan pion B6, kawan. Menyerahkan gajah gelapnya. Terlebih dahulu ada pion C4 serang kuda terlebih dahulu. Dan di sini gajah A6 cukup bagus untuk mengepin pion. Untuk tidak ambil kuda ini, kawan. Tapi memilih langsung kudanya pindah ke petak B4. Baru sekarang kuda ambil gajah gelap F6. Diambil balik oleh menteri. Nah disinilah, kawan, pion D4 langkah cerdas dipilih oleh putih. Untuk bongkar petak pusat. Dan Stockfish menyarankan terima. Nanti ada beberapa opsi yang bisa dilanjutkan oleh putih. Bisa dengan pion A3 terlebih dahulu untuk usir kuda. Kuda tidak bisa ke pusat. Lompat ke petak A6. Dan bisa kalian lanjutkan dengan langkah gajah ke G5 untuk coba serang menteri atau petak F4 saja, kawan. Atau melanjutkan dengan pion B4 persiapan untuk garbu kuda. Dan coba lihat kuda ini juga siap beraksi, kawan, untuk menekan diagonal terang. Membuka jalan bagi sniper. Kuat pion D4 ini, kawan. Dan Iren melangkah gajah A6, langkah terlambat, malah mengisi ruang yang bisa diisi oleh kuda saat ada pion A3. Tentu pion A3 sekarang, kuda masih bisa lompat ke pusat, tidak akan berani putih ambil kuda karena posisi pion dalam posisi kena pin, menteri bisa jatuh.
Menteri bergeser ke C2 di sini dan memaksa kuda mundur, memberikan kesempatan bagi putih untuk menekan kawan. Dan di sini Stockfish menyarankan Menteri keluar ke petak A4 kawan, tapi membuka lajur D terlebih dahulu dengan pion D pukul pion C5. Tidak berani ambil kawan, Iren bermain dengan pion H6 terlebih dahulu. Kalau ambil balik di sini kawan, ancamannya ada Menteri ke petak A4 terlebih dahulu, ancam gajah. Setelah gajah mundur ke petak B7, maka berikutnya gajah gelap dikeluarkan, ancam Menteri untuk serang kuda di sini kawan. Dan di sini Menteri tidak mempunyai banyak ruang lagi, bergerak ke petak-petak terang ini saja. Kalaupun ada Menteri ambil pion B2, ada benteng AB1, serang gajah, serang Menteri, gajah di belakang jatuh. Seumpama Menteri ini bergerak saja ke petak terang kawan, maka berikutnya gajah sikat kuda E7 diambil balik oleh kuda. Masalahnya ada di sini, kuda H4 serang Menteri, temponya juga ancam gajah di sini kawan, gajah jatuh juga. Oleh karena itu, Iren di sini bertahan dengan pion H6 atau Menteri tadi menantang pertukaran di petak F5, menantang pertukaran Menteri kawan. Maaf salah klik. Di sini putih melanjutkan dengan langkah pion C pukul pion B6. Pion A pukul pion B6, dan sementara Iren di sini minus 1 pion kawan. Kemudian ada gajah serang pionnya di petak B6 sekaligus melanjutkan pengembangan, koneksikan dua bentengnya. Benteng FC8 melepaskan pion kawan. Terlebih dahulu ada pion B4 untuk coba garbu gajah, garbu kuda. Pion B5 diadu. Kuda D4 terlebih dahulu menantang pertukaran juga kawan, ataupun juga discover di sini. Awas hati-hati kalau kuda pukul kuda di sini, temponya ancam Menteri di sini kawan. Masalahnya gajah masih punya kesempatan ambil balik, masih ada tempo serang Menteri juga. Gajah bisa mendapatkan benteng. Memilih dengan langkah benteng bergeser langsung ke B8. Nah di sini kuda pukul kuda C6 diambil balik oleh kuda. Selanjutnya pion C5. Dorong pion kawan untuk menjadi pion bebas di lajur C. Kemudian ada gajah B7. Di sini Menteri bergeser ke E2. Kuda ke E7 buka tantangan gajah terang kawan. Di sini gajah gelap terlebih dahulu ke D4 serang Menteri. Menteri bergerak ke F5. Gajah E5 serang benteng terlebih dahulu. Tapi Iren meluncurkan gajah pukul gajah G2. Karena kalau benteng ini digeser, tentu gajah tak ada yang menjaga, terpaksa gajah pukul gajah diambil balik oleh raja. Kenapa tidak memilih benteng terlebih dahulu kawan? Karena alasannya ada gajah akan bergerak, temponya juga ancam Menteri, ancam benteng. Ya Menteri mungkin ambil pion yang ada di petak B5 kawan. Nah sekarang kalian jangan terburu-buru ambil benteng di sini, karena bahaya kawan. Karena kalau kalian ambil benteng, putih masih sangat kuat dengan 3 pionnya kawan. Kalian bisa kalah dalam permainan endgame. Ya cukup gajah ini bergerak kawan ke peta ini untuk serang Menteri kawan. Mungkin Menteri menantang pertukaran, blokade sekali lagi di sini dan seterusnya kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih raja yang ambil gajah G2, pilihan bagus dari putih. Ada benteng bergeser, hindari serangan gajah. Dan di sini putih mulai kedodoran kawan, dia hilang fokus bermain dengan pion A4 untuk membebaskan 2 pion. Diterima oleh Iren. Langkah apa yang lebih baik kawan? Langkah yang baik adalah angkat benteng ke petak D6. Tapi mencoba meloloskan 2 pionnya terkoneksi sekaligus, diterima oleh Iren. Ambil balik oleh benteng. Sekarang kuda D5. Kuda ini sangat cantik posisinya di pusat. Sudah tidak ada lagi yang bisa mengganggu kecuali pertukaran dengan benteng putih kawan. Posisi Iren semakin bagus di sini di langkah ke-28. Tapi harus berhati-hati, ada 2 pion bebas. Dan di sini lagi-lagi kawan, putih kehilangan fokusnya, tidak menemukan langkah terbaik. Pion G4 usir Menteri kawan yang terkuat. Memilih gajah ditarik mundur ke petak A1. Sekarang putih sudah kehilangan keunggulan dan giliran Iren untuk mempreteli pion putih satu persatu dengan benteng ambil pion B4. Ambil balik oleh benteng. Kuda ambil balik kawan. Kemudian di sini putih juga menemukan langkah cerdas, luncurkan gajah untuk mendapatkan pion di petak G7 kawan. Kalau tidak diterima oleh raja, ya gajah ini simple. Lanjutkan lagi untuk ambil pion kawan. Terpaksa Iren ambil balik dengan raja langsung. Dan inilah ide dari putih. Menteri B2 skak mendapatkan kuda di langkah berikutnya. Dan di sini Menteri ambil pion C5. Lanjut Iren. Berlanjut langkah-langkah yang sulit untuk mendapatkan progres kemenangan kawan. Dan di langkah ke-37 mereka berdua sepakat remis. Memang dalam posisi materi yang seimbang kawan. 3 pion dengan dukungan benteng plus Menteri. Sama-sama mempunyai kualitas perwira yang sama. Tak perlu diperpanjang, cukup salaman saja mengakhiri permainan dengan remis.
Itulah kawan 2 game di babak keempat dari partai tim catur putri kita menghadapi pemain Filipina. Berakhir imbang kawan. Sekarang posisi tim catur putri kita berada di posisi keempat dari 9 babak yang akan digelar kawan. Di bawah Cina, Kazakhstan, dan India. Posisi kita berada di posisi keempat. Karena kemarin sempat kita dikalahkan oleh India. Oke, semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan tetap kita akan berikan support bagi pemain-pemain kita kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.